Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Tuku Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita The Last Days on Mars? Semoga bisa memberikan manfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Titan. The Titan adalah film thriller fiksi ilmiah Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Leonard Ruff dan dibintangi oleh Sam Worthington sebagai Rick, Taylor Schilling sebagai Abigail, Tom Wilkinson sebagai Collingwood, dan Natalie Emmanuel sebagai Telly. Menceritakan tentang keadaan bumi di masa depan, di mana jumlah populasi sudah terlalu banyak, hingga memunculkan ide untuk mencari tempat tinggal baru. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah scene di mana Rick bersama istrinya yang bernama Abby dan anaknya yang bernama Lucas pindah ke sebuah lokasi perumahan yang didanai oleh pemerintah. Di perumahan tersebut juga ada beberapa anggota militer yang terpilih untuk menjalankan sebuah proyek dengan nama Titan, di mana anggota militer tersebut akan dijadikan sebagai bahan uji coba sebuah penemuan gen baru yang ditemukan oleh Profesor Martin Collingwood. Dalam seminar yang dilakukan oleh Martin sendiri, menjelaskan bahwa bumi sedang dalam kondisi sekarat, di mana populasi bumi mengalami lonjakan disertai lingkungan yang hancur. Ditambah lagi sumber daya yang sudah menipis dan terjadi perang di mana-mana karena memperebutkan wilayah yang masih layak. Diperkirakan dalam rentan waktu 10 tahun, bumi tidak akan bisa dihuni lagi dan 15 tahun kemudian, separuh populasi bumi akan mati kelaparan. Oleh sebab itu, umat manusia mulai mencari rumah baru dan mereka menemukan sebuah bulan terbesar yang berada di orbit Saturnus dengan nama Titan. Titan memiliki atmosfer yang sama dengan bumi dan ekosistem yang mirip seperti zaman purbakala sebelum adanya kehidupan. Kandungan air pada bulan tersebut berisi metana cair dan udara yang terbentuk dari nitrogen. Umat manusia tidak bisa hidup di sana karena suhunya yang sangat dingin. Tetapi Martin sudah menemukan genetik modern yang dapat membuat manusia bertahan pada ekosistem tersebut dan menjadikan Titan sebagai rumah baru bagi umat manusia. Beberapa pria dan wanita tangguh terpilih untuk dijadikan percobaan penelitian ini, termasuk Rick. Mereka akan menjadi manusia yang kuat dan mampu menyelam dalam air dalam waktu yang sangat lama. Dr. Freya, yang bertugas sebagai pengawas kesehatan para kandidat, akan menyuntikkan sebanyak 300 suntikan enzim dalam beberapa minggu ke depan, agar tubuh mereka dapat beradaptasi di Titan. Berbagai persiapan pun dilakukan, mulai dari medical check-up dan latihan fisik. Rick mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang teman-temannya yang akan berangkat ke Titan nantinya. Pesta itu bertujuan agar lebih mendekatkan mereka satu sama lain. Setelah acara pesta selesai, tiba-tiba Rick merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Rick menjadi sulit bernafas dan akhirnya, setelah diberikan obat penenang oleh istrinya, Rick pun tertidur. Keesokan harinya, Rick dan Telly, yang merupakan salah satu kandidat, melakukan latihan menyelam di dalam air. Hal ini disaksikan langsung oleh Profesor Martin dan Dr. Freya. Di sini Dr. Freya sangat terkesan dan yakin bahwa Rick dan Telly mampu bertahan di dalam air selama 31 menit. Walaupun kadar oksigen dalam air hanya 4%, organ vital Rick dan Telly ternyata mampu bertahan dan semakin lama semakin kuat. Karena merasa penasaran dengan daya tahan tubuhnya, Rick dan Telly membuat perlombaan siapa yang lebih lama bertahan di dalam air. Tetapi di menit ke-39, Telly pun menyerah karena sudah mulai tidak mampu bertahan. Beda halnya dengan Rick, dia berhasil bertahan lebih lama, bahkan di saat-saat terakhirnya, dia sempat berenang dengan sangat cepat, mengelilingi kolam dan berhasil memecahkan rekor bertahan di dalam air selama 42 menit. Kemampuan ini juga membuat keluarganya kagum. Saat di rumah,
Rick kembali menunjukkan kemampuan renangnya yang sangat cepat. Sungguh kemampuan tubuh yang luar biasa. Keesokan harinya setelah kembali menjalani pemeriksaan, terlihat Abby sangat khawatir dengan program yang dijalani suaminya. Dia terus membaca dengan sangat teliti artikel tentang proyek yang dilakukan Profesor Martin. Pada malam harinya, Abby terbangun karena merasa sangat kedinginan. Berbeda dengan Rick yang merasa sangat kepanasan hingga tidak bisa tidur. Rick meminta Abby mengambil wadah yang berisi es dan dia langsung memasukkan tangannya ke dalam wadah tersebut. Lalu Rick meminta Abby untuk melakukan hal yang sama, tetapi Abby tidak mampu bertahan di dalam wadah es yang begitu dingin. Rick menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak merasakan dinginnya es itu. Sepertinya tubuh Rick sudah mulai mengalami perubahan, yang mana sudah menyesuaikan dengan suhu di Titan. Pagi harinya, Rick dan para kandidat kembali melakukan latihan fisik. Pada sesi latihan renang, Martin memerintahkan untuk mencampur 20% metana pada air di kolam renangnya. Dan para kandidat juga melakukan latihan pernafasan dengan menggunakan nitrogen. Sebagian dari mereka ada yang mampu bertahan dan ada juga yang tidak mampu. Latihan keras ini dilakukan karena waktu kehancuran bumi sudah semakin dekat. Mereka harus segera menyelesaikan program ini agar umat manusia bisa segera berangkat ke Titan. Di sini Rick mencoba mengajarkan Telly bagaimana cara menguasai dan mengontrol kemampuan yang baru saja mereka dapatkan. Karena dengan sugesti, maka otak dapat menstimulasi kinerja pada tubuh manusia dan secara tidak langsung dapat membantu mengeluarkan kemampuan yang tersembunyi. Akhirnya Telly berhasil melakukannya dengan baik dan kini mulai merasa lebih tenang. Setelah latihan, Rick kembali menemukan hal aneh pada tubuhnya. Kali ini dia mengalami kerontokan yang sangat parah, dan ternyata hal ini juga terjadi pada Telly dan beberapa kandidat lainnya. Lalu tiba-tiba saja salah satu dari kandidat yang bernama Vita jatuh serta mengalami kejang seperti orang yang tidak bisa bernafas. Dikarenakan terlambat mendapatkan penanganan dari Dr. Freya, akhirnya kandidat itu pun tewas. Hal ini membuat semuanya sangat terpukul dan merasakan kengerian dari kegagalan enzim yang bersatu dengan tubuh. Pada malam hari, para kandidat berkumpul di rumah Rick dalam acara makan malam bersama. Di sana mereka membahas tentang tragedi yang baru saja terjadi dan mereka merasa khawatir akan ketidakcocokan enzim itu dengan tubuh mereka. Lalu Abby menghampiri Rick ke meja makan dan dia memperhatikan kondisi para kandidat yang mengalami perubahan pada tubuh mereka, di mana terdapat ruam hitam di wajah dan tubuh mereka. Tiba-tiba Zen yang merupakan salah satu kandidat mengamuk dan menyerang istrinya. Diduga, Zen mengalami gangguan mental yang kemungkinan disebabkan enzim yang ada di tubuhnya. Beruntung Rick dan beberapa kandidat lain datang untuk menenangkan Zen. Keesokan harinya, Dr. Freya datang berkunjung ke rumah Rick untuk memeriksa kondisi dan memberikan beberapa suntikan. Abby yang merasa khawatir dengan kondisi Rick menanyakan secara detail mengenai kandungan enzim itu untuk mencegah terjadinya hal buruk kepada Rick. Dan Freya pun kembali meyakinkan Abby bahwa enzim itu berhasil menyesuaikan diri dengan tubuh Rick, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi beberapa waktu kemudian, Rick mengalami muntah darah. Karena merasa penasaran dengan kandungan enzim itu, Abby mengambil sampel darah Rick untuk memeriksa bagaimana proses perubahan sel pada tubuh Rick. Beberapa waktu kemudian, pada saat Abby mencoba menyusul Rick ke kolam renang, dia menemukan kamera tersembunyi pada rumahnya. Dia terkejut, ternyata selama ini keluarganya selalu diawasi oleh pihak militer. Sementara itu, Rick yang sedang berenang kembali menemukan perubahan pada tubuhnya. Kali ini tubuhnya mengalami pergantian kulit. Sepertinya tubuh Rick kembali menyesuaikan diri dengan keadaan Titan. Keesokannya, Abby memeriksa sampel darah milik Rick. Dia menemukan adanya bakteri yang mengubah sel-sel darah pada tubuh Rick. Dan hal itu pun yang membuat ruam hitam muncul pada tubuh para kandidat. Kembali ke Rick, dikarenakan kondisi Titan yang gelap, mata Rick harus dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi di sana. Martin menjelaskan, mata Rick akan dibuat seperti mata kucing
agar ia mampu melihat dalam kondisi yang gelap. Karena kondisi mata Rick sedang dalam proses perubahan, dia mengalami kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari. Di malam harinya, Rick mengeluhkan rasa sakit pada matanya, dan Abby langsung membawanya ke tempat penelitian untuk segera ditangani. Di sini terlihat mata Rick mengalami pendarahan yang cukup parah. Abby pun merasa kesal dengan Martin karena dia tidak dijelaskan secara mendetail tentang program Titan tersebut. Abby juga membeberkan temuannya pada darah Rick bahwa ada semacam parasit yang hidup dalam tubuh Rick dan secara perlahan mulai mengubah sel-selnya. Hal ini tidak dijelaskan dalam buku yang ditulis Martin. Lalu Martin yang sudah kehabisan kata-kata mencoba menenangkan Abby dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sesampainya di rumah, Abby dikejutkan dengan banyaknya tentara yang berkumpul di rumah Zane. Dia melihat Zane kehilangan kendali dan melempar istrinya keluar jendela hingga tewas. Karena Zane sudah tidak bisa dikendalikan lagi, akhirnya para tentara terpaksa membunuh Zane. Ketakutan Abby pun semakin menjadi. Dia takut suaminya juga akan berubah menjadi seperti Zane. Lalu beberapa waktu kemudian, Abby memutuskan untuk mengecek ruang kerja Martin. Sesampainya di sana, dia menemukan rekam medis para kandidat. Ternyata Martin telah mencatat berbagai perubahan dan kegagalan evolusi yang dialami oleh para kandidat, termasuk Vita Ramos dan juga Zane. Lalu pada berkas lain, Abby menemukan informasi detail mengenai proyek yang sedang dijalani oleh Martin, di mana tujuannya adalah untuk mengubah manusia yang merupakan Homo sapiens menjadi Homo Titanians. Di sisi lain, Martin sedang menghadiri rapat dengan para pemimpin proyek Titan. Louis, sebagai salah satu pemimpin, meminta Martin untuk menghentikan proyek Titan karena dianggap gagal dalam memaksakan evolusi manusia. Tetapi Martin menolak dan masih yakin akan keberhasilan proyek ini untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran dunia. Keesokan harinya, Martin datang ke rumah Rick membawa kabar gembira bahwa 24 jam lagi, mata Rick akan segera pulih. Ditambah nantinya Rick bisa melihat dalam kegelapan. Tetapi ada sesuatu yang membuat Abby kesal, yaitu Rick harus menjalani operasi agar kemampuan otak Rick bisa meningkat. Karena tanpa operasi, Rick hanya akan berakhir seperti Zane yang mengalami kelebihan daya di otaknya, yang menyebabkan ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi. Rick diberi kesempatan kurang lebih 72 jam lagi sampai kendali emosinya benar-benar hilang. Lalu beberapa waktu kemudian Rick pun membuka perban matanya. Kini mata Rick sudah kembali pulih, dan seperti yang dijelaskan oleh Profesor Martin, Rick sekarang bisa melihat dalam gelap. Tidak ada jalan lain bagi Rick selain harus mengikuti program Titan. Dengan memantapkan dan membulatkan tekadnya demi kelangsungan hidup manusia, akhirnya Rick pun melanjutkan program Titan ini dan menyetujui untuk dilakukan operasi. Lalu Rick dan para kandidat lainnya pun menjalani operasi. Banyak di antara mereka yang mengalami kegagalan yang berujung pada kematian dalam proses operasi tersebut, dikarenakan tubuh mereka tidak mampu menahan perubahan yang terus berkembang di dalam tubuh mereka. Akhirnya hanya Rick dan Telly yang mampu bertahan dari operasi tersebut. Tubuh mereka berhasil berevolusi secara sempurna sesuai dengan yang diperkirakan oleh Martin. Lalu setelah semuanya selesai, Martin mempertemukan Rick dengan anak dan istrinya. Abby sangat terkejut dan sedih melihat wujud suaminya yang sudah tidak seperti manusia lagi. Tetapi Martin menjelaskan bahwa dia masih Rick yang sama, hanya wujudnya saja yang sudah berubah. Dan kini, cara berkomunikasi Rick yaitu dengan kontak peraba dan frekuensi suara yang sangat rendah, bahkan telinga manusia pun tidak dapat mendengarnya. Dengan segala ketulusan sebagai seorang istri, Abby mencoba menerima keadaan Rick yang melakukan semua ini demi kelangsungan hidup manusia. Lalu setibanya mereka di rumah, Abby mencoba membantu Rick yang kesulitan mengenakan pakaiannya. Tiba-tiba saja, secara tidak sengaja, Rick menyenggol Abby hingga membuat Abby terjatuh. Abby pun merasa ketakutan dan mengira bahwa Rick gagal mengontrol emosinya, seperti Zane.
Rick menyadari ketakutan istrinya. Dia mencoba menghampiri dan meminta maaf. Tetapi Abby terlihat masih merasa sangat ketakutan. Beberapa waktu kemudian, Abby melihat ada seseorang yang menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Ternyata itu adalah Telly yang menghampiri Rick. Abby melihat mereka sedang berkomunikasi. Sepertinya Telly mencoba menyampaikan sesuatu kepada Rick. Kemudian Abby melihat beberapa tentara mencoba menerobos masuk ke rumahnya. Abby pun langsung menghampiri Lucas di kamarnya untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Kembali ke Telly dan Rick, para tentara mencoba menangkap mereka berdua. Beberapa kali Telly ditembak dengan peluru bius, tetapi tubuh Telly sekarang sudah lebih kuat dibandingkan manusia normal, sehingga tembakan peluru bius itu tidak mempan terhadap dirinya. Akhirnya karena Telly menyerang balik, para tentara pun tidak punya pilihan lain selain membunuh Telly. Lalu Rick mengamuk setelah melihat Telly diperlakukan seperti hewan liar. Dia membunuh dan menyiksa para tentara hingga dia tersadarkan oleh Abby yang menghentikannya. Lalu karena menyadari emosinya yang sudah tidak terkontrol, akhirnya Rick melarikan diri. Kejadian ini menyebabkan kepanikan di daerah itu. Seorang manusia yang berevolusi dari hasil percobaan seharga miliaran dolar hilang begitu saja. Akhirnya Abby menemui Rick di sebuah lokasi favoritnya di daerah itu. Di atas bukit yang bersebelahan dengan danau, Rick sering ke sana untuk menghabiskan waktu sambil menikmati pemandangan. Dikarenakan lokasi itu adalah salah satu pemandangan yang masih tersisa dan bisa dinikmati. Setelah bertemu dengan Abby, Rick menjadi lebih tenang. Emosi dan kesadarannya pun kembali pulih. Akhirnya Rick bersedia untuk menemui Profesor Martin di pusat penelitian Project Titan. Beberapa waktu kemudian, Abby dibangunkan oleh Martin untuk menenangkan Rick, serta menyuntikkan obat penghilang ingatan agar Rick bisa melupakan keluarganya dan berangkat ke Titan. Di samping itu, kondisi bumi sudah tidak cocok lagi dengan tubuh Rick. Jika Rick dibiarkan lama di bumi, hanya akan membuatnya mati. Demi kehidupan suaminya, dia terpaksa menyuntikkan cairan itu ke tubuh Rick. Lalu Abby meninggalkan Rick dan mengajak Dr. Freya ikut bersamanya. Tak lama kemudian, Jim, salah seorang pimpinan militer sekaligus Project Titan, menghampiri Rick yang mulai terlihat lemas. Lalu tiba-tiba Rick mengamuk dan menyerang seluruh tentara di ruangan itu. Ternyata yang disuntikan Abby bukanlah obat penghilang ingatan, melainkan cairan adrenalin yang menyebabkan Rick semakin kuat. Lalu Rick menemui Abby dan anaknya serta Dr. Freya yang sedang berusaha kabur. Terdapat banyak luka pada tubuh Rick akibat bertarung melawan para tentara. Lalu tiba-tiba Martin muncul bersama pasukan tentara dan mengepung mereka. Karena Abby tidak mau meninggalkan suaminya, akhirnya Martin memerintahkan para tentara untuk membunuh Abby serta semua yang menghalangi Project Titan. Di sini Anton, yang merupakan salah satu pimpinan Project Titan, merasa tindakan Martin sudah sangat tidak manusiawi lagi. Diawali dengan mengorbankan beberapa orang terbaik untuk menjadi bahan percobaan, dan kini Martin malah ingin membunuh wanita yang tak berdaya demi menyelamatkan proyeknya. Hal ini sudah bertentangan dengan tujuan awalnya yang ingin menyelamatkan manusia dari kepunahan. Maka dari itu, Anton memutuskan untuk menangkap Martin. Lalu akhirnya Rick dan keluarganya dipindahkan ke pusat penelitian NASA. Film ditutup dengan scene di mana beberapa bulan kemudian, Abby sudah bekerja di NASA sebagai peneliti Project Titan, sedangkan Rick berada di Titan sebagai penjelajah. Di sini juga ditampilkan bagaimana Rick bisa memaksimalkan kemampuan barunya yang bisa bertahan di daerah yang dingin, gelap, serta minim oksigen. Dan tamat. Kita masuk ke segmen penjelasan. Titan adalah salah satu satelit dari planet Saturnus. Satelit ini merupakan satelit kedua terbesar dari tata surya kita. Yang pertama adalah Ganymede milik planet Jupiter. Titan berdiameter 50% lebih besar daripada bulan dan ukurannya lebih besar dari planet Merkurius. Titan ini juga merupakan satu-satunya tempat selain di bumi yang memiliki air di permukaannya, tetapi tidak bisa ditinggali oleh manusia.
karena udara di sana hanya memiliki 5% oksigen dan 90%-nya nitrogen. Berbeda dengan udara di bumi, yang mana oksigennya 20% dan nitrogennya 75%. Maka dari itu, Profesor Martin menggabungkan DNA beberapa hewan yang dianggap sangat cocok untuk bertahan di lingkungan Titan. Hal ini dijelaskan Martin di scene ketika Martin mencoba menawarkan Rick untuk dioperasi, dan dari situ dihasilkan enzim yang disuntikan ke tubuh para kandidat. Ada sebuah scene yang menampilkan Telly yang sedang berkomunikasi dengan Rick. Di sini dia mencoba menyampaikan sesuatu, yaitu tentang kematian suaminya. Tetapi di sini tidak dijelaskan secara rinci tentang kematian suami Telly. Ada dua kemungkinan penyebab kematian suami Telly. Kemungkinan yang pertama adalah suami Telly dibunuh oleh Telly sendiri, karena kehilangan kontrol emosi dan kesadaran Telly yang menyebabkan mengamuk seperti Zane. Kemungkinan yang kedua adalah suami Telly dibunuh oleh para tentara ketika Telly hendak dijemput untuk mempersiapkan keberangkatannya ke Titan. Di sini Telly menolak, sama halnya seperti Rick karena masih tidak bisa meninggalkan orang yang dicintainya di bumi. Homo Titanians, itulah sebutan jenis manusia yang seperti terlahir kembali menjadi spesies yang akan menghuni Titan. Spesies ini lahir dari mimpi Profesor Martin yang awalnya mungkin berniat untuk menyelamatkan spesies manusia dari ancaman kiamat dikarenakan kerusakan yang dialami planet bumi akibat perang, pencemaran lingkungan, dan meningkatnya populasi manusia secara besar-besaran, sehingga sumber daya alam pun mencapai batasnya. Kurang lebih sama seperti kisah yang diceritakan di film Pandorum. Film ini juga menjelaskan tentang pertanyaan teman-teman di video sebelumnya yang berjudul The Last Days on Mars. Bakteri-bakteri itu hidup dikarenakan mungkin sebagian besar udara di planet Mars adalah karbon dioksida, tetapi kemungkinan juga di planet Mars terdapat oksigen. Hanya saja kadar persentasenya mungkin lebih rendah. Di samping itu, film ini juga merupakan film keempat selain film Europa Report, Red Planet, dan Pitch Black yang menyatakan air adalah sumber kehidupan. Di mana ada air, di situ pasti ada kehidupan. Bagi kalian yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga kalian punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebuah sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya untuk perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!